Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yuniar Nurfita Ningrum, NPM 220120147 dari kelas F012. Jadi, di sini saya akan memberikan langkah-langkah dalam menggunakan kalkulator Kingdom dalam perhitungan korelasi. Jadi, tugas kali ini saya mengangkat dengan judul Korelasi Peredaran Rupiah terhadap Tingkat Penjualan Beras di Indonesia melalui Bulog dan Bank Indonesia dalam kurun waktu 2016 hingga 2018. Langkah yang pertama yaitu kita mencari datanya terlebih dahulu. Jadi, data peredaran rupiah saya ambil dari Bank Indonesia. Selanjutnya, apabila kita sudah membuka web resmi dari Bank Indonesia, maka akan keluar dengan judul Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia. Selanjutnya, kita akan memasukkan periode yang akan kita digunakan sebagai data mentahnya. Jadi, saya mengambil tahun 2016 mulai dari 1 Januari 2016 hingga 31 Desember 2018. Selanjutnya kita klik cari. Setelah kita klik cari, maka akan keluar judul Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia pada periode yang telah kita inginkan. Kita klik salah satu periodenya. Selanjutnya, kita klik zip yang ada di lampiran untuk mengunduh data-data tersebut. Apabila sudah terunduh, maka akan muncullah data dari Bank Indonesia. Jadi untuk peredaran rupiah sendiri, saya mengambil data dari Januari 2016. Selanjutnya, bisa kita rekap ke dalam Microsoft Excel dan kita masukkan dalam variabel X dengan judul peredaran rupiah. Selanjutnya, untuk variabel Y, saya mengambil dari tingkat penjualan beras dari web resmi Bulog. Apabila telah muncul atau kita sudah membuka web resmi dari Bulog, kita klik pengadaan untuk mengetahui tingkat penjualan mulai dari 2016 hingga 2018. Setelah muncul datanya, kita salin dan kita masukkan ke Microsoft Excel. Berikut data dari Bulog dan Bank Indonesia. Selanjutnya, kita membuka web dari kalkulator Kingdom. Data dari Microsoft Excel tadi bisa kita copy dari Microsoft Excel ke web kalkulator Kingdom. Setelah itu kita klik calculate. Kita klik OK. Selanjutnya akan muncul present correlation coefficient R, yaitu 0,3397. Inilah hasil dari Statistik Kingdom dengan nilai 0,3397, menunjukkan bahwa adanya hubungan antara peredaran rupiah dan tingkat penjualan beras. Kemudian, p-value yang yaitu 0,007389 menunjukkan bahwa peredaran rupiah dan tingkat penjualan beras adalah signifikan secara statistik. Bisa dilihat dari p-value yang sangat kecil menunjukkan hubungan tersebut tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Selanjutnya, sampel size dari data peredaran rupiah dan tingkat penjualan beras yaitu 61. Selanjutnya kita akan membahas mengenai line feed plot.
Jadi, dalam grafik ini, line fit plot menunjukkan hubungan antara dua variabel yang cukup konsisten, dan dari keduanya terdapat kecenderungan mengikuti pola yang sama. Selanjutnya kita scroll ke bawah hingga correlation test. Dalam correlation test terdapat 3 pengujian, yaitu hipotesis H0, p-value, dan tes statistik. Nilai p-value lebih besar dari tingkat signifikan. Ya, yang pertama, H0 atau hipotesis 0 dalam pengujian ini menunjukkan bahwa korelasi 0 atau adanya korelasi antara dua data tersebut, yaitu peredaran rupiah dan tingkat penjualan beras. Dalam analisis ini, H0 ditolak. Selanjutnya kita membahas p-value. P-value yang saya dapatkan yaitu 0,007389. Itu berarti p-value yang saya dapatkan sangat kecil, yang menunjukkan peluang terjadinya kesalahan tipe 1 atau menolak H0 yang sebenar-benarnya. Semakin kecil nilai p-value, maka semakin mendukung H1. Selanjutnya ada uji statistik. Statistik uji T sama dengan 2,7747 yang tidak berada di wilayah penerimaan 95%. Interval kepercayaan korelasi 95% adalah 0,09615,0,5449. Selanjutnya kita memasuki validasi. Jadi di validasi ini terdapat 3 pengujian. Yang pertama ada test power, yang kedua ada outliers, dan yang ketiga ada normality. Yang pertama ada test power. Meskipun kekuatan a prior adalah medium 0,6606 yang berupa H0 ditolak, ukuran efek yang diamati ini mungkin dilebih-lebihkan dan disarankan untuk ukuran sampel menggunakan sampel yang lebih besar. Selanjutnya, standar deviasi. Periksa apakah standar deviasi dapat dikurangi dan menghilangkan suara yang tidak relevan dengan pengukuran yang diuji. Selanjutnya ada efek size atau ukuran efek. Ketika kita merencanakan penelitian, adalah mungkin untuk meningkatkan ukuran efek yang diperlukan dengan harga kemampuan untuk mengidentifikasi ukuran yang lebih kecil. Dan selanjutnya ada tingkat signifikan. Ketika kita merencanakan penelitian, dimungkinkan untuk meningkatkan tingkat signifikasi dengan harga meningkatkan probabilitas kesalahan tipe 1. Selanjutnya kita membahas outliers. Metode deteksi outliers yang digunakan adalah metode Tukey-Vance dengan K sama dengan 1,5, di mana data tidak berisi pencilan. Dan yang terakhir ada normality. Asumsi normalitas diasumsikan dalam analisis ini berdasarkan uji Shapiro-Wilk dengan tingkat signifikasi 0,05. Diasumsikan bahwa distribusi residu tidak mengikuti distribusi normal. Tes ini dianggap sensitif terhadap pelanggaran asumsi normalitas. Dan yang terakhir ada residu normality. Berdasarkan hasil di atas dapat disimpulkan sisa terdistribusi secara normal dari data-data tersebut. Bisa disimpulkan bahwa secara perhitungan koefisien korelasi H0 ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa dua data tersebut saling berhubungan. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.